Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal manajerial pada seleksi P3K tahun 2024 beserta dengan contoh soalnya berdasarkan dengan FR soal dari peserta ujian pada periode sebelumnya. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Silakan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita masuk pada FR atau soal berdasarkan dengan FR dari peserta ujian pada periode sebelumnya, yaitu pada seleksi P3K tahun sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal kompetensi manajerial yang telah berdasarkan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 tahun 2024. Nah, jadi di sini kita langsung pada keputusan ke-16 teman-teman, yaitu membahas tentang kisi-kisi soal kompetensi manajerial untuk seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini di bagian B ini materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Meliputi kompetensi yang pertama adalah kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, jadi ini adalah beberapa kisi-kisi soal atau kisi-kisi materi untuk kompetensi manajerial pada seleksi P3K tahun 2024, dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang mengikuti ujian tahun ini. Kemudian sekarang kita masuk pada soal atau contoh soal. Jadi saya jelaskan di sini juga bahwa soal ini adalah berdasarkan dengan FR dari peserta ujian pada periode sebelumnya. Di sini ada soal manajerial. Kemudian teman-teman, soalnya nanti bentuknya seperti ini, dan ini juga persis sama dengan kisi-kisi soal yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, karena soalnya teman-teman kurang jelas, maka di sini saya sudah memindahkan soal ini ke Microsoft Word seperti ini. Ini tujuannya supaya jelas bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini adalah soal P3K kompetensi manajerial. Yang pertama adalah soalnya, Anda adalah seorang ketua pelaksana program survei kepada masyarakat. Pada zaman digital ini, peraturan baru untuk survei dilakukan secara daring. Staf saya sudah terbiasa melakukan survei langsung. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu teman-teman, kira-kira apa tindakan kita terhadap staf kita kalau misalnya kasusnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan jawaban, nanti kita memilih jawaban yang paling tepat menurut kita. Bagiannya itu menjelaskan secara terperinci prosedur baru tersebut kepada seluruh staf saya. Nah, jadi untuk bagian A ini tidak menjamin bahwa staf akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Ini menurut saya teman-teman untuk pilihan bagian A. Kemudian kalau untuk opsi B, membekali staf saya dengan kompetensi digital melalui pelatihan survei yang diperlukan. Ini merupakan adalah pendekatan yang paling efektif karena memberikan staf keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan survei digital dengan efektif dan efisien teman-teman. Ini untuk bagian B. Sementara untuk opsi C, menginstruksikan staf saya untuk mempelajari survei digital. Nah, jadi di sini adalah langkah yang baik memang, tetapi mungkin memerlukan waktu yang lama dan mungkin bisa diprediksi bahwa tidak semua staf memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan. Teman-teman, kalau misalnya dia disuruh untuk belajar sendiri terkait dengan survei digital, ini untuk bagian C. Kalau untuk D, menegur keras staf saya yang masih melakukan survei secara langsung. Nah, jadi ini juga bukanlah pendekatan yang
konstruktif dan mungkin menimbulkan ketegangan atau masalah teman-teman ya antara staf dengan pimpinan kalau misalnya pimpinan itu bersikap menegur keras kepada stafnya teman-teman terkait dengan survei secara langsung ini. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat teman-teman yang menurut kita di sini adalah bagian B, yaitu membekali staf saya dengan kompetensi digital melalui pelatihan survei yang diperlukan. Nah, kemudian soal yang kedua di sini teman-teman, soal kedua itu Anda menjadi kepala kantor pelayanan publik. Nah, jadi di sini soalnya kurang jelas dan mohon maaf di sini saya akan pindahkan ke sini teman-temannya, kita langsung pada ini soalnya. Nah, ini teman-temannya nomor 2. Anda menjadi kepala kantor pelayanan publik yang setiap hari berhadapan langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Pegawai kantor Anda adalah orang-orang yang punya komitmen dalam meninggikan tingkat kepuasan masyarakat. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi kira-kira apa yang kita lakukan teman-temannya terkait dengan soal seperti ini. Bagian A yaitu tidak perlu membuat kebijakan mengenai cara pelayanan yang baik karena pegawai yang ditempatkan di kantor saya tahu akan standar pelayanan publik yang baik. Nah, jadi ini teman-teman istilahnya pimpinannya itu tidak membuat sesuatu terhadap ini teman-teman, terhadap pelayanan ini karena memang menurutnya bahwa seluruh stafnya itu sudah paham mengenai pelayanan publik yang baik. Nah, jadi di sini kita mengasumsikan bahwa pegawai sudah tahu standar pelayanan publik yang baik, namun ini tidak menjamin teman-temannya bahwa mereka akan selalu menerapkannya dengan konsisten. Ya, kita tidak bisa menjamin. Kemudian untuk bagian B yaitu terjun langsung mencontohkan kepada pegawai cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan. Jadi ini adalah pendekatan yang paling langsung dan efektif untuk menunjukkan kepada pegawai juga teman-teman bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi sikap kita sebagai atasan ini sangat tepat karena bisa memberikan contoh langsung dan kemudian kepala kantor atau pimpinan dapat memberikan arahan yang jelas dan memastikan bahwa pegawai memahami standar pelayanan yang diharapkan. Kemudian kalau untuk bagian C, menetapkan sistem penghargaan bagi karyawan dalam pemberian layanan dengan kualitas yang baik dengan harapan menjadi motivasi. Nah, jadi ini mungkin tidak efektif teman-teman jika tidak ada contoh langsung dari kepala kantor atau atasan. Kemudian bagian D, tetap melakukan apel pagi untuk memberikan arahan bahwa karyawan harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Jadi pilihan bagian D ini menekankan pada apel pagi sebagai arahan, namun ini mungkin tidak memberikan dampak yang signifikan kepada bawahan teman-temannya terkait dengan standar pelayanan publik yang baik. Nah, jadi dari keempat jawaban atau pilihan jawaban yang tersedia, maka jawaban yang paling tepat adalah bagian B, yaitu terjun langsung mencontohkan kepada pegawai cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan. Sekarang nomor 3 yaitu berdasarkan SOP setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Nah, jadi di sini teman-teman mohon maaf saya pindahkan lagi ke Word supaya lebih jelas soalnya. Jadi soalnya adalah seperti berikut. Nomor 3 itu berdasarkan SOP setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti tiket perjalanan, bukti pemberian voucher hotel, surat tugas, laporan atas kegiatan yang diikuti dan diotorisasi oleh pimpinan. Kemudian apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, dana tidak bisa dikeluarkan. Salah satu staf Anda kehilangan tiket perjalanan karena dompetnya hilang sehingga khawatir dana perjalanan tidak bisa cair. Nah, apa tindakan Anda sebagai atasan? Nah, jadi di sini teman-teman ada beberapa pilihan jawaban. Satu persatu kita akan membahas. Untuk bagian A, tetap menugaskan dalam dinas selanjutnya dan memintanya mengurus ke maskapai untuk penerbitan tiket ulang. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan tindakan yang harus diambil oleh seorang pimpinan atau manajer ketika seorang bawahannya itu atau stafnya kehilangan tiket perjalanan dinas. Jadi untuk pilihan bagian A ini menunjukkan empati dan memberikan solusi yang praktis dengan menugaskan staf tersebut dalam dinas selanjutnya, namun memintanya harus mengurus ke maskapai untuk penerbitan tiket ulang. Ini untuk bagian A.
Kemudian bagian B yaitu memintanya untuk mengurus ke maskapai jika ternyata keuangan benar-benar tidak bisa mencairkan dana tersebut. Bagian C meminta pegawai tersebut untuk melapor pada pihak keuangan dan mencari solusinya sendiri. Sementara bagian D yaitu tidak menugaskan dia dalam perjalanan dinas selanjutnya karena hal tersebut merupakan kelalaiannya. Nah, jadi di sini pilihan B, C, dan D teman-teman mungkin terlalu keras dan tidak memberikan solusi yang konkret untuk masalah yang dihadapi oleh stafnya tersebut. Jadi oleh karena itu pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian A, yaitu tetap menugaskan dalam dinas selanjutnya dan memintanya mengurus ke maskapai untuk penerbitan tiket ulang. Artinya kita masih memberikan empati kepada staf kita dan juga sekaligus kita memberikan solusi yang tepat. Jadi itu teman-temannya beberapa contoh soal berdasarkan dengan FR dari peserta ujian pada periode sebelumnya, dan semoga saja soal-soal ini atau video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih, and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.